Iya, masuk Pak. Agak terputus-putus. Tes. Lancar kok. Tes kedengaran Pak. Lancar kok. Oh, kedengaran. Oke. Iya. Ya. Saya menjelaskan dulu ya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman PPI di Rusia. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada diskusi kita malam hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka ya, karena nanti akan lebih baik diskusi yang dinamis yang kita harapkan dalam dialog kita. Yang pertama, ini berkaitan dengan permasalahan mendasar di Indonesia mengenai infrastruktur, bahwa kita sudah sangat lazim mendengar dari berbagai kabar di media massa maupun kabar daripada siaran televisi, dan mungkin kita mendengar sendiri atau membaca dokumen-dokumen sendiri bahwa pemerintah saat ini memiliki satu keinginan untuk melakukan akselerasi dalam bidang infrastruktur. Dalam hal ini kereta api menjadi salah satu infrastruktur yang dipilih untuk menjadi tulang punggung dalam sektor pembangunan. Kalau melihat peran transportasi kereta sendiri, sebetulnya sudah tidak asing lagi bahwa sudah semestinya di Indonesia yang namanya transportasi kereta api menjadi backbone daripada sistem transportasi nasional. Karena pertama, salah satu keunggulannya adalah dalam mobilisasi penumpang, kemudian dalam sistem logistik transportasi barang juga memiliki keunggulan, kemudian memiliki potensi untuk melakukan koneksitas baik nasional maupun regional. Dan dengan keunggulan ini ditambah lagi bahwa transportasi kereta api merupakan transportasi yang paling, kalau kita hitung-hitungan mengenai emisi, pengaruh lingkungan adalah yang terkecil dibandingkan moda-moda transportasi lainnya. Nah, dengan ini ditambah oleh visi 2025 yaitu MP3EI, bahwa untuk mendukung pembangunan yang menjadi Indonesia negara yang maju, maka sektor transportasi ini perlu diberikan kekuatan atau penguatan daya saing untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan poin pentingnya adalah pembangunan infrastruktur. Nah, kalau melihat dari bahan yang saya sampaikan kemarin di Ripnas kita 2030, itu target rencana induk perkeretaapian 7 dari Ripnas 2030, ini 5 diantaranya berbicara mengenai infrastruktur. Contoh di sini saya identifikasi pertama, jaringan kereta api 10.000 km double track dan elektrifikasi pada lintas utama. Yang kedua, Trans Sumatera yang saat ini sedang dalam progres. Kemudian transportasi perkotaan yang kita sama-sama paham bahwa di Jakarta juga sudah mulai atau sedang dibangun, dan kita menunggu dari finalisasi pekerjaan untuk MRT. Kemudian Jakarta-Bandung kita ada kereta api cepat. Di Palembang juga ada LRT dan seterusnya yang akan menyusul kota-kota yang lain. Kemudian perkeretaapian di Kalimantan, Sulawesi, Papua yang sudah dimulai di Sulawesi terlebih dahulu untuk khususnya untuk angkutan barang, yang dalam hal ini pembangunan menggunakan trek yang berbeda daripada biasanya, 1067 mm, untuk yang wilayah Sulawesi menggunakan 1435 mm, jadi lebih lebar. Kemudian yang terakhir, ini tidak berkaitan langsung dengan infrastruktur, namun ini dampak daripada infrastruktur yang baik, yaitu pelayanan yang terintegrasi, aman, nyaman, handal, dan terjangkau. Nah, bicara mengenai peta ini tentu kita memahami bahwa kita perlu menata ulang pemahaman mengenai infrastruktur yang berkelanjutan itu yang seperti apa, yang dalam hal ini adalah khususnya dalam perkeretaapian. Nah, melihat kondisi ini, yang menjadi poin penting yang saya amati adalah kesiapan kita
dalam menghadapi penyiapan infrastruktur. Yang pertama adalah kita harus sama-sama berangkat dari filosofi yang sama mengenai kriteria struktur dalam infrastruktur itu sendiri. Di kereta api kita mengenal ada lima bagian dalam penguatan infrastruktur atau kriteria struktur. Yang pertama adalah struktur kereta api harus memiliki kekakuan atau stiffness, kemudian resilient, kemudian memiliki daya tahan terhadap deformasi permanen, stabilitas, dan memiliki adjustabilitas. Nah, berangkat dari sana, ada trilogi filosofi yang saat ini juga perlu kita bangun bersama. Yang pertama adalah adanya koneksitas antara desain struktur perkeretaapian dalam hal infrastruktur, kemudian tahap konstruksinya, dan yang terakhir adalah perawatan dan pemeliharaan. Artinya 3 tahapan ini tidak boleh terpisah satu kepada yang lain. Yang ketiga, kita bicara mengenai infrastruktur kereta api, maka kita bisa mengupas bahwa setidak-tidaknya ada 4 pokok permasalahan yang kita hadapi di Indonesia. Yang pertama adalah seberapa besar kita bisa memahami mengenai struktur jalan kereta api itu sendiri. Karena jujur di sini perlu kita sampaikan bahwa untuk teknologi dan pengembangan sains dalam bidang perkeretaapian kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Boleh dikatakan peraturan Menteri tahun 60 tahun 2012 yang berbicara mengenai kriteria desain perkeretaapian itu merupakan peraturan yang diturunkan langsung tanpa adanya dokumen akademis yang lebih terperinci dari peraturan dinas nomor 10 tahun 86. Sedangkan kita tahu peraturan dinas nomor 10 tahun 86 adalah hampir sebagian besar tinggalan dari aturan-aturan yang digunakan di Belanda dulu. Nah, sehingga di dalam aturan tersebut kita masih mengenal rumus Talbot, kemudian kriteria dinamis klasik, kemudian perhitungan deformasi yang menggunakan klasik, dan lain sebagainya. Bahkan yang membuat kita agak terkejut dengan peraturan kita saat ini adalah ketika ada pengembangan lebar spor 1435, ini kriteria strukturnya sama dengan 1067. Nah, tentu bagi orang teknik ini agak boleh dikatakan lucu ya, cukup menggelikan. 1067 tentu itu akan melayani jenis lokomotif ataupun jenis gerbong yang lebih kecil dibandingkan 1435. Nah, kalau gerbongnya lebih besar, tentu kriteria strukturnya harus lebih tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat PM 60 tahun 2012, untuk lebar spor 1067 dengan 1435 persis sama. Salah satunya adalah tebal balas. Ini juga, aturan ini saya kritisi juga di beberapa kesempatan diskusi dengan kementerian, bahwa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desain struktur ini terlalu memudahkan konsultan. Karena konsultan yang dalam hal ini memberikan jasa konsultansi kepada pemerintah, dia hanya menstandarkan bahwa tebal untuk lapisan pondasi, misalnya sampai dalam kasus ini hanya 30 cm. Nah, 30 cm dia gunakan totali untuk semuanya. Apakah itu untuk lahan gambut, apakah itu untuk lahan lunak, ataupun yang jalan rel yang berdiri pada struktur yang lebih keras, dia 30 cm. Prakteknya kan tidak demikian. Nah, sehingga kriteria mengenai desain struktur kita memang perlu kita tinjau ulang secara lebih baik, supaya dalam melakukan sebuah pembangunan infrastruktur nantinya bisa baik. Yang kedua, kita berhadapan dengan pokok permasalahan mengenai geotrack dengan geohazard, bahwa kondisi di Indonesia, terutama kondisi geografis, tanah, dan sebagainya sangat bervariasi. Di satu lokasi yang hampir bersamaan pun, terkadang daya dukung tanah ini memiliki perbedaan yang sangat ekstrim. Karena memang geologi kita sangat beragam. Kita berada dalam wilayah Ring of Fire, dinamika geologinya juga sangat dinamis. Ya, ini kemudian menyebabkan batuan-batuannya juga sangat bermacam-macam, dan batuan kita banyak batuan-batuan muda, dan batuan-batuan sebagiannya juga mengalami pelapukan di bagian atasnya. Nah, dengan asal-usul batuan yang berbeda, tentu akan menghasilkan sifat material pelapukan yang berbeda juga.
Nah, tanah sebagai materi sifat pelapukan geologi ini juga akan menghasilkan sifat-sifat teknis yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita kurang sekali dalam menganalisis database mengenai kekayaan tanah yang ada di Indonesia. Dan ini menyebabkan desain struktur kita relatif hampir sama pada beberapa tempat yang sebetulnya itu bisa kita atasi dengan melakukan pemetaan mengenai kegeologian di awal. Kemudian berkaitan dengan topik yang sama, permasalahan kita adalah geohazard atau kebencanaan. Bahwa suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa setiap tahun kita akan dihadapi dengan bahaya gempa bumi, longsor, banjir yang terus-menerus itu ada. Apalagi bahaya bencana meteorologi ini sekarang berada pada peringkat yang lebih tinggi. Nah, kita ketahui bersama kalau kita melihat di Pantura, maka permasalahan dari tahun ke tahun sama, banjir. Namun kenapa itu tidak terselesaikan hingga saat ini? Dan tidak ada perubahan ataupun spesifikasi khusus untuk desain infrastruktur yang berada di pantai utara. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Ya, kemudian berkaitan dengan pembangunan infrastruktur baru, misalnya Sumatera. Di Sumatera ini kita sudah mengetahui di sana ada Great Fault Sumatera, ada sesar dari Aceh sampai ke Lampung yang cukup besar. Dan itu sangat aktif sekali. Itu menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan beban dinamis akibat gempa. Nah, kita melihat di infrastruktur kita, terutama perkeretaapian ini tidak dimodelkan ataupun dipertimbangkan secara baik. Bahkan kode-kode khusus yang berkaitan dengan beban dinamik gempa pada infrastruktur jalan juga tidak dikemukakan dengan baik di sini. Nah, ini baru dua permasalahan. Permasalahan yang ketiga adalah sistem inspeksi dan audit keselamatan. Nah, kita menyadari bahwa semakin panjang jalur kereta api yang kita miliki, kita harus memiliki sistem audit dan inspeksi keselamatan yang semakin canggih. Nah, kita sadari betul bahwa sistem saat ini sifatnya masih sangat manual, apalagi sistem audit keselamatan. Bahkan boleh dikatakan sistem audit ini dilakukan setelah terjadinya kecelakaan, bukan pada tindakan-tindakan preventif. Nah, ini juga perlu menjadi masukan bagi kita bagaimana sistem evaluasi yang didukung oleh teknologi kekinian. Kalau kita melihat website sumber-sumber lain yang berkaitan dengan teknologi audit dan inspeksi di luar negeri, mereka sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih sekali, ya, menggunakan beberapa teknologi georadar dan lain sebagainya. Dan di kita itu belum digunakan sama sekali untuk melakukan inspeksi mengenai keselamatan. Dan yang terakhir, satu pokok permasalahan yang mungkin bisa kita kemukakan di sini sebagai pengantar masalah perkeretaapian Indonesia adalah ada paradigma yang salah mengenai risk assessment atau penilaian risiko. Kita masih menganggap bahwa risk assessment adalah satu hal yang tabu untuk dibicarakan di awal. Padahal yang namanya risk assessment adalah poin penting dalam tahapan sebelum melakukan desain. Nah, sehingga pemerintah sudah mengetahui betul risiko-risiko yang terjadi sebelum infrastruktur itu dibangun. Nah, saat ini risk assessment masih bukan menjadi prioritas di dalam analisis pokok permasalahan infrastruktur di Indonesia. Sehingga yang terjadi adalah kita sangat gampang sekali, sangat ragu sekali ketika ditanya ini infrastrukturnya umurnya berapa tahun. Karena memang di situ dia tidak memperhitungkan satu kalkulasi risiko yang berkaitan dengan beban boleh dikatakan akibat bencana, beban tambahan akibat bencana, ataupun risiko-risiko lain yang akan mempengaruhi infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat. Saya pikir itu sebagai pengantar dulu mengenai permasalahan yang kita hadapi. Bahwa intinya kesimpulan dari pengantar saya yang pertama ini adalah kita punya keinginan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur perkeretaapian menjadi infrastruktur yang menjadi tulang punggung transportasi. Namun di sisi lain kita masih kurang dalam melakukan persiapan, baik itu berkaitan dengan aturan-aturan perundang-undangan terutama mengenai desain, kemudian merespon bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan variasi geologinya, variasi bencananya. Kemudian ketiga juga kita juga masih sangat kurang pengetahuan dan pengembangan dalam bidang inspeksi dan audit keselamatan. Yang terakhir
mengenai risk assessment yang menjadi pokok penting dalam pembangunan infrastruktur. Saya pikir itu Mas Robi ya untuk pengantar pertama dalam diskusi kita. Terima kasih banyak Pak Sri. Jadi sebagai pengantar aja memang kita juga yang di sini yang sedang belajar transport kereta api memang sebenarnya ada rasa optimis tapi juga ada pesimis. Kita yakin kereta api itu memang bisa jadi tulang punggung sistem transportasi di Indonesia. Tapi tantangannya juga nggak sedikit dan sangat banyak bahkan. Jadi sebelum lebih jauh, kalau ada teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung ke kolom live chat YouTube di Permira atau teman-teman yang langsung mengikuti diskusi di sini. Mungkin ada pertanyaan pribadi dari saya sendiri, Pak, sebelum lebih jauh tentang pembangunan infrastruktur. Transportasi kereta api sendiri nggak mungkin kan Pak sebagai sistem transportasi yang satu-satunya. Jadi harus ada sistem yang terintegrasi oleh ke moda transportasi lain. Apakah para investor ataupun pemerintah di sini memikirkan itu ataupun bagaimana peluangnya menurut Bapak? Begitu. Bisa diulangi sedikit, ini agak putus-putus. Oh iya. Jadi apakah pemerintah ataupun investor asing yang yang sudah berminat untuk membangun infrastruktur di kereta api di Indonesia memikirkan apakah sistem moda transportasi kereta api bisa terintegrasi ke moda transportasi lain, begitu Pak? Baik, ini berkaitan dengan investasi ya, begitu Mas Robi ya? Berkaitan dengan investasi berarti ya tadi ya? Iya benar. Oke. Saya pikir multimoda itu masalah teknis ya, sangat bisa sekali terintegrasi dan itu bukan hal yang sukar untuk dilakukan. Karena negara tetangga kita Malaysia, Singapura pun sudah melakukan hal yang sama. Menurut saya yang poin terpenting adalah di sini investasi infrastruktur terutama perkeretaapian. Kenapa kemudian sangat tidak seksi di Indonesia, itu bukan masalah teknis, tapi lebih kepada masalah jaminan atau undang-undang sendiri, jaminan investasi sendiri. Jadi kalau investasi itu kan orang berdagang, ya. Jadi orang berdagang itu akan lebih nyaman kalau pemerintah melakukan intervensi untuk menjamin bahwa memang tidak ada permasalahan di lapangan, tidak ada permasalahan baik itu aturan, misalkan aturan sudah ada pun tidak ada permasalahan dalam implementasi aturan tersebut. Nah di kita tuh permasalahan sangat klasik tuh lucunya di begini, misalnya kalau rencana pembangunan itu sudah muncul di masyarakat, maka yang berbondong-bondong panen itu malah makelar tanah kan. Jadi masalah kayak gitu yang kadang kemudian nilai investasi sangat berubah. Yang tadinya misalnya melakukan feasibility study, ketemu katakan 100 juta, begitu rencana pembangunan ini muncul di masyarakat, besok ketika sudah masuk kepada detail engineering design dan analisis biaya lagi bisa naik 3 kali lipatnya. Kenapa? Karena di situ ada kepentingan-kepentingan atau kelompok tertentu yang bisa melakukan sebuah move ya atau pergerakan di mana pada akhirnya malah merugikan investasi. Nah, saya pikir ini menjadi hal yang sangat mendasar di kita. Kalau teknis, saya pikir tidak ada masalah. Jadi kita masih sangat seksi sekali sebetulnya dari sisi potensi. Kenapa? Karena kita di kota-kota besar kita itu kan penduduknya cukup padat. Dan seperti Jakarta, Surabaya, bahkan sekarang di Jogja pun sudah menyadari bahwa angkutan pribadi ini sudah tidak lagi menjadi angkutan primadona. Kenapa? Karena waktu perjalanan menggunakan angkutan pribadi menjadi sangat-sangat lama ataupun menjadi terhambat. Karena memang saking mudahnya orang untuk mendapatkan kendaraan pribadi dan sangat minimnya perkembangan infrastruktur jalan pada hal ini. Nah, sehingga adanya kereta api perkotaan ini adalah salah satu solusi, baik itu dibangun di bawah tanah dalam bentuk subway misalnya, ataupun di atas monorail dan LRT dan seterusnya. Jadi ini sudah dalam hitungannya adalah untung sebetulnya kalau dilihat dari density masyarakat. Masalah nanti kemudian ada peralihan budaya itu hal yang wajar.
mungkin memerlukan waktu sedikit agak lama, cuma dari sisi untung saya yakin investasi tidak akan rugi dalam hal ini. Namun di sini saya sampaikan lagi di awal bahwa kerugian itu ataupun kadang minat investasi di Indonesia menjadi berkurang karena itu tadi ada permainan-permainan yang nantinya akan dihadapi oleh para investor ketika mereka melakukan detail pekerjaan di Indonesia. Saya pikir itu permasalahan klasiknya di situ. Kalau mengenai moda multimoda tidak ada masalah, itu sangat teknis sekali. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Ya, jelas. Ya. Mungkin ada Mas Hendra di sini langsung juga dari Saint Petersburg mau menanyakan. Ya. Halo Pak Sri, saya juga ingin menanyakan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri juga, nama saya Hendra. Saya ingin menanya tentang permasalahan kereta api di Indonesia. Yang saya sering lihat itu kan Pak, kecelakaan kereta api itu sendiri paling banyak itu terhadap tabrakan dengan misalnya seperti mobil dan motor. Itu berarti seperti palang pintu yang tidak ada, mungkin ada yang juga dijebol. Nah, yang saya lihat di sini palang pintu kereta api itu rata-rata terjaga dengan bagus. Bahkan di jalan rayanya itu ada semacam untuk penghalang agar tidak diterobos. Nah, mungkin bisa Bapak berikan solusi gimana sih bagusnya tentang palang pintu kereta api itu agar tingkat keselamatan itu dari kereta api bisa minimalkan lah. Seperti gimana bagusnya. Baik. Baik, untuk yang pertama berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas mengenai perkeretaapian ya, bahwa di situ sudah ditegaskan bahwa yang namanya palang pintu adalah satu infrastruktur keselamatan yang disediakan untuk perjalanan kereta api. Jadi bukan untuk perjalanan moda angkutan darat lainnya, dalam hal ini adalah kendaraan. Nah, di sini yang kemudian menjadi agak sukar untuk dipahami masyarakat. Jadi seakan-akan masyarakat menilai bahwa palang pintu adalah digunakan untuk keselamatan bagi darat. Enggak, angkutan-angkutan darat lainnya, tidak. Itu keselamatan untuk perkeretaapian. Nah, sehingga yang mendapatkan prioritas ketika ada pertemuan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan raya adalah kereta apinya. Itu sudah sangat tegas sekali sebenarnya di undang-undang. Hanya masalahnya kita ini sekarang berhadapan dengan budaya. Jadi budaya yang kadang bagi kita, saya ada satu ungkapan yang cukup menarik. Bahwa dikatakan orang beradab, salah satu ya, masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang bisa diatur dengan tanda ataupun dengan sebuah simbol. Artinya di situ ada kata-kata stop, ya dia akan berhenti terlebih dahulu. Nah, kalau di kita kan enggak. Bahkan ada overburden, misalnya dilarang masuk pun kita nyelonong masuk juga, karena begitu ya kondisi masyarakat di kita. Nah, itu yang menurut saya yang penting harus kita evaluasi terlebih dahulu, bahwa banyak hal teknis itu juga tidak bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik, dengan optimal, disebabkan karena ada faktor-faktor di luar teknis seperti budaya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kecelakaan itu sering terjadi. Yang terakhir yang berada di Cilacap misalnya. Di Cilacap itu adalah kecelakaan antara minibus dengan kereta api. Itu mengakibatkan sekitar 6 orang ya meninggal akibat itu yang terbaru. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk angkutan darat itu kadang tidak menyadari ketika dia bertemu dengan pertemuan sebidang jalan rel, maka dia harus berhenti terlebih dahulu. Maka di situ kan tandanya cukup banyak. Ada yang stop, ada yang kemudian jalur ada tanda kereta api harus berhenti dan seterusnya. Namun itu yang berlaku. Nah, memang untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ini memang membutuhkan waktu. Nah, salah satu terobosannya yang tadi disampaikan benar bahwa kita mungkin perlu adanya sebuah teknologi yang bisa untuk merespon ke perjalanan kereta api ini tanpa mungkin tidak perlu ditunggu. Jadi ada semacam sensor atau radar gerak dan lain sebagainya ketika kereta api lewat dalam berapa kilometer, maka otomatis sistem penutup ini bisa dijalankan secara otomatis. Nah, ini di kita memang belum, di kita ini belum banyak terpikir. Kita masih menggunakan sistem manual. Mungkin di beberapa tempat yang berkaitan dengan kereta api, stasiun itu bisa diatur secara centralized.
Namun kalau kita melihat letak lokasi yang sangat jauh sekali, bahkan mungkin di beberapa jalan itu ada infrastruktur yang persilangan dengan jalan yang tidak dijaga karena ada jalan-jalan yang tidak terdata. Dan ini juga banyak, atau persimpangan yang tidak diberikan palang pintu. Nah, ini yang memang menjadi catatan bagi kita. Tapi intinya, Mas Hendra, yang pertama adalah kecelakaan itu sebetulnya bisa kita hindari apabila masyarakat lebih memahami mengenai aturan yang berlaku. Dan mereka lebih patuh terhadap rambu-rambu yang ditulis di sana. Namun kenyataannya kan tidak demikian. Yang kedua, bahwa memang kita belum bisa, dalam hal ini pemerintah, menyediakan semua persilangan sebidang itu dengan penjagaan palang pintu yang baik. Terutama pada jalan-jalan yang memang boleh dikatakan ilegal gitu loh. Jadi persilangan-persilangan yang ilegal ini cukup banyak. Yang ketiga, bahwa terobosan yang bisa kita lakukan, yang pertama jangka panjang adalah pembudayaan. Bahwa kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa apabila angkutan jalan raya bertemu dengan kereta api, maka yang didahulukan adalah kereta api. Ini edukasi masyarakat ini butuh waktu yang cukup panjang. Nah, terobosan yang kedua yaitu dengan teknologi baru dengan sensor. Ini juga kemungkinan ada problem yaitu pada teknologi dan biaya nantinya akan digunakan. Saya pikir itu beberapa pandangan saya berkaitan dengan keselamatan kereta api maupun angkutan jalan lainnya di persilangan dengan kereta api ya. Mungkin jelas ya, Mas Hendra? Jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak Sri, dari saya lagi. Berhubungan dengan lebar rel. Jadi apa faktor yang mempengaruhi pembangunan lebar rel? Yang kita seperti saya ketahui di sini di Indonesia sendiri ada dua jenis. Yang pertama itu 1067 mm sama yang 1435 meter, 35 meter. Dan kalau yang di Rusia di sini semuanya memakai 1520 mm. Nah, bagaimana nanti jika rel kereta api ini dibangun di Indonesia? Faktornya itu apakah tergantung investor ataupun jenis tanah, struktur tanah ataupun kondisi lingkungan sekitar? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Robi. Jadi berkaitan dengan lebar spur ini sebetulnya berkaitan dengan pilihan. Bahwa pilihan kita di awal itu sudah menggunakan 1067 dan ini terus-menerus di-maintain, tidak ada satu kajian lanjut lagi untuk ditingkatkan. Karena dengan melakukan pelebaran spur tentu memang akan ada perubahan aturan yang cukup mendasar. Yang pertama adalah mengenai analisis pembebanan. Dalam hal ini begitu menambah lebar spur, mungkin sama-sama seperti Rusia ya, 1520 misalnya, ini akan berakibat kepada beban yang lebih besar yang akan diterima oleh struktur itu sendiri yang akan diteruskan ke tanah dasar. Nah, menurut hemat kita mengenai teknis itu bisa kita atur. Contoh misalnya kalau memang kita berada di kawasan misalnya gambut, rawa dan lain sebagainya, itu memang boleh dikatakan hampir seluruh kondisi tanah di rawa itu memiliki daya dukung yang sangat-sangat kecil sekali. Dan daya dukung yang sangat kecil sekali ini tidak mungkin akan memberikan sebuah landasan yang baik pada jalan yang ada di atasnya. Nah, untuk itu ada tambahan-tambahan, misalnya dibangun cerucu atau dibangun geotekstil, ditambah geotekstil atau perkuatan tanah lainnya. Itu bisa diatur. Nah, permasalahannya karena pilihan sebetulnya. Jadi dari awal pilihan kita 1067 mm. Karena begitu kita merubah ke lebar spur yang lebih lebar, kita harus mengganti seluruh jaringan yang ada, mengganti seluruh lokomotif yang ada, gerbong yang ada, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala. Namun, untuk jaringan-jaringan baru, saya pikir pengembangan 1435 bisa diperhitungkan. Kenapa? Karena nanggung kalau 1067, apalagi untuk keperluan logistik. Nah, untuk keperluan transportasi logistik, semakin lebar spur itu, maka semakin besar daya angkut yang bisa diambil. Padahal kita mengetahui bersama bahwa semakin besar daya angkutnya, semakin besar logistik yang bisa diangkut. Nah, ini yang kemudian akan kita bicara mengenai penghematan, hitung-hitungan. Nah, kalau sudah seperti ini memang kita harapkan kayak di Amerika mungkin bahwa ada
perbedaan jalur antara jalur logistik dengan jalur penumpang. Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan di Indonesia. Jadi kalau untuk merubah 1067 langsung menjadi 1435 misalnya, ini saya pikir hitung-hitungan anggaran kita sangat tidak memungkinkan. Namun kalau kita kemudian berpikiran bahwa oke, dengan penumpang 1067, tapi nanti untuk barang yang baru, jaringan baru kita menggunakan 1435. Seperti diketahui bersama bahwa untuk Trans Sumatera pun sekarang kita memutuskan, kementerian memutuskan menggunakan 1067, jadi tidak mengganti pada 1435. Artinya tetap melanjutkan dengan jalur kereta api yang ada. Ini juga mengantisipasi adanya perbedaan link antar daerah. Contoh misalnya dari Lampung ke Palembang 1067 kan tidak mungkin dari Palembang ke atas lagi misalnya ke Jambi menjadi 1435. Berarti kan dia harus mengganti kereta misalnya begitu. Itu menjadi pemborosan lagi. Jadi ini masalah pilihan menurut saya. Jadi tinggal bagaimana kita mengelola sebaik-baiknya. Saya pikir itu pertimbangan utamanya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan? Ataupun teman-teman yang nonton dari via YouTube bisa langsung menanyakan di live chat-nya ya. Terus, menurut Bapak sendiri, kan ini kita pribadi dari anak-anak yang dari Kalimantan, apakah mungkin struktur tanah yang di Kalimantan itu memungkinkan untuk dibangun rel kereta api? Gitu Pak. Yang kita tahu tanah gambut. Ya, saya pikir tidak ada masalah dengan gambut ya. Jadi dimanapun boleh dibangun, tidak ada yang tidak boleh dibangun. Kita harus sebagai engineer tentu akan prinsipnya seperti itu dulu. Jadi kalau memang ada masalah-masalah, ya kita harus selesaikan juga dengan solusi-solusi yang tepat. Semacam kita makan obat begitu ya. Jadi kalau sakit flu ya obatnya obat flu. Kalau sakit flu dikasih obat panu ya nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah, masalah di kita tuh kadang begitu. Jadi kita tidak menemukan apa sebenarnya masalah yang terjadi sehingga treatment yang diberikan menjadi salah. Saya selama 2 tahun ini membantu kementerian, terutama bidang Direktorat Keselamatan, untuk melakukan sebuah pemetaan terhadap permasalahan infrastruktur yang ada, terutama perkeretaapian yang ada di Indonesia. Dan beberapa kali saya ke lokasi di Lampung misalnya, itu juga mungkin tidak persis sama dengan gambut, namun boleh saya katakan tipikal, itu permasalahan tanah. Di sana tanah merupakan tanah yang dari hasil pelapukan batuan kapur, sehingga banyak yang mengandung tanah lempung atau lempung merah. Nah, karena dia merupakan batuan deposit pelapukan, sehingga tanah lempung itu bisa pada kedalaman sekitar 8 meter, 10 meter bahkan lebih. Nah, dengan kondisi seperti itu tentu bangunan di atasnya itu harus didesain sedemikian sehingga dia satu tidak boleh ada air tergenang pada baik di lapisan permukaan apalagi lapisan-lapisan kritis lainnya. Nah, apa yang terjadi di sana adalah kita melihat banyak struktur jalan kereta api yang dibangun tanpa memperhatikan drainase. Nah, sehingga air itu tidak terbuang jauh dari rel, tapi dibuang di sekitar kanan kirinya. Sehingga air dengan leluasa akan tersimpan di kanan kiri jaringan jalan rel dan dia melakukan sebuah reaksi dengan tanah. Nah, kita ketahui bersama kalau tanah lempung itu kena air itu kan sangat mudah dibentuk ya. Kalau kita membuat gerabah itu kan dari tanah liat bukan tanah pasir gitu kan gitu. Nah, kita boleh lihat ketika tanah lempung itu terendam oleh air yang sangat penuh sekali akan mengakibatkan daya dukung jadi sangat rendah. Nah, di sini yang kemudian terus-menerus terjadi yaitu amblesan. Nah, treatmentnya apa yang saya lihat? Treatmentnya adalah dengan menambah batuan saja di sana atau balas. Material balas ditambah lagi, besok ditambah lagi. Nah, kita bisa bayangkan masalahnya penyakitnya itu kan di tanah. Kenapa material balas yang ditambah? Jadi ini yang terjadi di kita, sehingga kita kadang kurang menganalisis penyebab yang terjadi. Nah, berkaitan dengan tanah gambut, itu hal yang sama adalah kita melihat dulu kondisinya seperti apa. Ada tanah gambut yang memang memiliki kedalaman yang cukup
cukup dalam ya, jadi bisa 10 meter, 12 meter dan seterusnya, karena dia merupakan hasil pelapukan dari organik ya, ada batang-batang pohon yang lama dan lain sebagainya, Nah ini kalau misalnya memang dia merupakan deposit gambut yang cukup tebal, ya satu kita perhitungkan untuk redesign daripada jalur tersebut, dipindahkan atau dihindari. Jikapun tidak, maka jalan tersebut bisa kita desain secara melayang, artinya tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Itu dengan memberikan pondasi-pondasi dalam pada beberapa segmen. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Ya, tinggal memang kita tinggal hitung-hitungan apakah nanti proyek tersebut dibangun oleh negara. Kalau oleh negara, apakah APBN bisa menanggung biaya yang mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan apabila kita membangun pada jalur yang biasa. Jika dia investasi, berarti pun harus ada tingkat pengembalian rate of return yang baik. Nah ini yang hitungan seperti yang kemudian perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi. Saya pikir itu untuk masalah teknis, bagi kita orang teknis, insya Allah tidak ada masalah. Kita coba lihat problematiknya, ya kita selesaikan di sana. Banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Saya pikir itu. Ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari teman menanyakan, menurut Bapak sendiri, transportasi kereta api yang paling efektif di perkotaan itu subway, MRT, atau LRT, Pak? Gitu. Ya. Transportasi kereta api di perkotaan sebetulnya pilihan juga sama seperti lebar spur ya. Jadi yang pertama kita bisa pakai subway atau terowongan ya, menggunakan jaringan di bawah tanah. Dengan catatan satu, jaringan jalan jelas ya. Kalau misalnya kita gambarkan di Jepang itu kan jaringan jalan tata kota juga sangat jelas sekali, sangat clear sekali. Kalau apalagi di Rusia kan subway-nya sangat jauh di dalam ya, sangat jauh di dalam. Saya pernah ke Rusia sekali itu. Di Moskow misalnya kita harus turun menggunakan eskalator yang sangat jauh sekali ke dalam, dan memang dia kontak dengan permukaan sangat jauh. Nah, kalau di kita kadang tata kota kita tuh kan kadang semrawut ya, sehingga tidak jelas gitu loh. Memang paling efektif subway itu dibangun tepat di bawah jalan. Kenapa? Di atas tidak ada bangunan. Nah, kita bisa bayangkan coba kalau kita misalnya membuat subway sembarangan saja. Jadi tidak mengikuti jalur jalan, kita buat sembarangan, akhirnya apa? Kita akan berhadapan dengan menembus pondasi-pondasi pada bangunan yang lain. Nah, ini akan menjadi permasalahan lagi. Nah, kalau tata kotanya jelas, clear, bagus, dan bisa dibedakan antara lokasi bangunan, kemudian lokasi yang akan free terhadap bangunan dengan pondasi dalam dan seterusnya, saya pikir pilihan subway menarik, ya, karena kita tidak akan melihat transportasi yang sangat ruwet di permukaan, namun kita sudah bermain di dalam permukaan. Namun juga kita perlu melihat pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin bisa dilihat, yaitu berkaitan dengan kondisi wilayah itu sendiri selain tata kota. Seperti Jakarta, saya pikir tidak ada pilihan yang lain ya, kecuali harus subway. Namun di sisi lain, apabila kita bisa melihat bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki permukaan air yang cukup dangkal, ini penggunaan subway ini akan lebih mahal. Kenapa? Karena bangunan yang berada pada lokasi di mana muka airnya dangkal ini akan memberikan cost konstruksi yang lebih mahal dibandingkan dengan bangunan yang terletak di subway di mana muka air tanahnya lebih dalam. Nah, ini jadi pertimbangan teknis ekonomis saja yang berkaitan dengan pembangunan. Kemudian pilihan lain apabila kotanya itu tidak teratur dengan baik, misalnya kayak Bangkok itu kan juga agak lebih macam semrawut juga kayak Indonesia, itu pilihan seperti monorail atau LRT menggunakan elevated road atau elevated line menjadi pilihan. Ya, cuma masalahnya cost-nya juga tidak murah ya. Cost-nya tidak murah. Sejauh yang saya tahu public transport yang menggunakan elevated seperti di Malaysia misalnya monorail itu masih disubsidi oleh pemerintah. Nah, apakah kita kemudian bisa pemerintah Indonesia tanpa memberikan subsidi? Kalau tidak memberikan subsidi, tentu harga tiketnya sangat mahal. Kalau harga tiketnya sangat mahal, siapa yang mau naik? Kan begitu. Nah, ini
kemudian sebagai masyarakat mungkin sebagai apa namanya yang bisa memilih, dia harus bisa pemerintah harus bisa menyediakan public transport yang lebih baik daripada kendaraan pribadi dari sisi kinerjanya, namun harganya minimal adalah sama. Kalau lebih mahal, orang kemudian akan kembali lagi kepada private car atau kendaraan pribadi. Nah, ini yang pertimbangan lagi. Kalau misalnya lebih murah, berarti ada subsidi pemerintah. Nah, setahu saya memang untuk teknologi-teknologi perkeretaapian seperti subway, nantinya ya LRT, monorail harus ada subsidi dari pemerintah dalam pengoperasiannya. Saya tidak yakin dengan hanya mengandalkan kepada tiket bisa bisa menutup biaya perawatan, biaya pemeliharaan untuk infrastruktur maupun untuk sarananya. Saya pikir itu pilihan. Jadi tidak ada hal khusus ya, apakah subway, LRT, monorail dan seterusnya. Yang penting adalah ketika kita sudah memutuskan itu, maka ada konsekuensi-konsekuensi lain yang harus kita hadapi. Saya pikir itu untuk pertimbangan transportasi perkotaan. Ya, terima kasih Pak. Baru nih, ada lagi pertanyaan dari teman nih. Kan Indonesia itu, apalagi khususnya Pulau Jawa ataupun Sumatera itu rawan bencana, ya, seperti gempa bumi ataupun longsor. Apakah kita sekarang memiliki kemampuan ataupun teknologi untuk mengatasi itu, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan bencana ini menarik sekali untuk kita bahas, karena kebetulan saya 2 tahun ini juga membantu kementerian untuk menyiapkan kita sebut sebagai peta risiko perjalanan kereta api, dalam hal ini khususnya di Pulau Jawa. Sampai saat ini yang kita miliki baru informasi. Jadi kita mengolah berbagai data, salah satunya adalah data ancaman. Ancaman ini bisa kita olah, yaitu dengan melakukan overlapping, melakukan landscape analysis antara kondisi geografis, kondisi geologi, kondisi geomorfologi, kondisi tata ruang kota, wilayah. Kita jadikan satu informasi menggunakan geoinformasi, GIS tentunya, menggunakan GIS. Dari situ kita lakukan scoring dari berbagai macam kondisi tersebut, mana yang rentan bencana banjir, mana yang longsor, mana yang gempa bumi. Kalau gempa bumi berkaitan dengan kondisi sesar dan geologinya, kalau longsor tentu berkaitan dengan wilayah kereta api yang berada di kanan kiri bukit atau melalui timbunan-timbunan yang cukup tinggi dan besar. Kemudian kalau banjir, kita akan bicara mengenai jalur kereta api yang berada di melalui daerah-daerah yang di tepi pantai. Kalau berkaitan dengan rob ataupun berdekatan dengan sungai, apabila itu berkaitan dengan banjir yang diakibatkan oleh daerah aliran sungai. Itu sudah kita olah dan kita baru bisa menyajikan dalam bentuk informasi. Ya, kita hitung bagaimana kesiapan, dalam hal ini kita belum bicara teknologi, baru kesiapan, apakah ada SOP di setiap ruas tersebut untuk melakukan penanganan atau penanggulangan ketika bencana itu muncul. Kemudian apakah SDM yang berada yang menjadi penanggung jawab di wilayah tersebut sudah memahami betul bahwa ada potensi itu, dan dia di training, dilakukan simulasi-simulasi tertentu, sehingga ketika terjadinya bencana akan ada sebuah proses tanggap darurat yang cepat. Kemudian berkaitan dengan kerentanan, kita akan menilai sejauh mana jalur tersebut atau vulnerabilitas ya, sejauh mana jalur tersebut sangat sibuk sekali, kesiapan infrastruktur sebagai kapasitasnya. Ini baru kita sajikan dalam bentuk informasi. Nah, kemudian dari ancaman, kemudian vulnerabilitas dan kapasitas kita olah menjadi risiko, atau dalam hal ini risk analysis. Nah, risk analysis atau analisis risiko ini menjadi masukan kepada pemerintah untuk bisa memetakan jalur-jalur mana yang perlu diamati, jalur mana yang bukan tidak diamati, namun pengamatannya agak lebih tidak rinci dibandingkan jalur yang katakan jalur berbahaya ataupun jalur yang tidak berbahaya. Untuk teknologi, kita belum banyak berbicara ke sana saat ini, tapi nantinya harapan kita nanti ada teknologi yang berupa early warning system. Jadi misalnya ketika gempa bumi ada early warning system, seperti di Jepang itu sudah ada, saya lihat di SOP-nya,
Jadi begitu ada gempa, maka gempa akan masuk ke stasiun pencatat gempa, kemudian dia akan memberikan informasi kepada early warning system, dan otomatis ada sistem evakuasi break yang apa namanya terkoneksi langsung dengan kereta api yang berjalan di sekitar daerah tersebut, sehingga tidak perlu menunggu respon daripada masinis untuk menghentikan kereta, namun otomatis kereta akan berhenti sendiri ketika respon itu muncul. Nah, ini kita belum bicara sejauh itu. Jadi early warning system mungkin kita masih sifatnya adalah, oh ada gempa, kemudian ada longsor, oh ini ada longsor. Itu saja yang bisa kita lakukan sampai saat ini. Sehingga memang untuk kondisi rawan bencana, baik Jawa atau Sumatera, kita masih punya PR yang cukup besar sekali untuk bisa menyiapkan jalur infrastruktur kereta yang aman, selamat, ya, dan berkelanjutan. Itu poin penting yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Ada lagi Pak pertanyaan dari teman kami, Ahmad Setiawan. Assalamualaikum Pak Sri. Seperti yang kita tahu bahwa pendistribusian kebutuhan primer maupun sekunder, transportasi darat, udara, dan laut saling berhubungan. Dan seperti yang kita tahu, harga yang tidak merata di daerah satu dengan yang lain adalah salah satu faktornya adalah faktor cuaca buruk, di mana jalur udara dan darat tidak bisa bekerja maksimal. Apakah mungkin kereta barang atau mungkin pembuatan mountain railway karena banyak pegunungan di negara kita bisa menjadi solusi untuk pendistribusian kebutuhan tersebut sampai tepat waktu. Karena setahu saya di India sudah mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan melalui mountain rail karena lebih efisien. Begitu. Ya, baik, Mas Ahmad Setiawan ya. Jadi kita sadari bersama kondisi geografis di kita kan juga tidak semudah yang ada di India, di Amerika ya. Kalau Amerika lebih banyak pada kontinental, daratan, totally daratan, sehingga koneksitasnya sangat mudah sekali. Bikin jalur dari pantai timur sampai pantai barat tidak ada masalah, atau jalur-jalur darat lainnya. India pun demikian, jadi kontinental. Nah, di kita ini negara kepulauan. Nah, sehingga memang multimoda adalah satu hal yang wajib apabila kita bicara mengenai koneksitas. Jadi ada koneksitas. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana melancarkan koneksitas ini. Contoh yang mudah adalah kita sementara tidak bicara dulu mengenai Papua, karena itu masih jangka panjang infrastruktur di sana untuk kita bisa majukan. Kita bicara mengenai Jawa dan Sumatera saja. Apakah sampai saat ini letak atau lokasi industri itu sudah sangat strategis sehingga jalur kereta api? Kan terkadang tidak. Jadi antara pemegang kebijakan yang berkaitan dengan industri, yang kedua berkaitan dengan tata ruang kota, ini kadang tidak menyadari bahwa mereka sebetulnya perlu untuk mendesain sebuah kawasan-kawasan industri yang kawasan industri yang sebetulnya perlu dilalui oleh jalur kereta api. Kenapa? Karena kalau dia bisa dilalui jalur kereta api, tentunya ini akan menjadi sangat seksi sekali, akan sangat menarik sekali. Jadi jalur kereta api akan digunakan sebagai jalur barang di sana. Namun kenyataannya kan tidak. Kenyataannya banyak sekali industri-industri besar kita yang tidak dilalui atau tidak terletak pada jalur yang berhubungan langsung dengan kereta api. Sehingga tetap saja mereka akan membutuhkan moda-moda darat lainnya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan cost ataupun harga barang menjadi semakin lebih tinggi. Nah, contoh lain di Sumatera. Kenapa Trans Sumatera penting? Ini harapannya akan menggantikan, kalau kita ke Sumatera jelas ya fenomenanya di jalan-jalan ada banyak truk gitu. Dan truknya tidak hanya satu, beratus-ratus ya, truk atau bahkan beribu-ribu truk. Nah, kita bisa bayangkan apabila dengan kondisi angkutan seperti itu bisa kita pindahkan ke jalan rel. Tentu akan melakukan banyak sekali penghematan. Penghematannya tidak pada angkutan barangnya saja, namun juga kos pemerintah yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki jalan Trans Sumatera. Ya, artinya jalan tersebut akan kurang truknya dan akan kemudian mungkin banyak dilalui kendaraan-kendaraan ringan. Jadi menurut saya memang saya optimis sekali dengan perkereta apian ini, karena dia salah satu keunggulannya kan masif tadi ya, dia bisa mengangkut banyak sekali barang, banyak sekali penumpang dalam satu satuan waktu, yang mana tidak bisa dilakukan di angkutan udara, ataupun angkutan laut, ataupun angkutan moda lainnya.
Jadi keunggulan inilah yang kemudian menjadi andalan kita. Nah, mengenai jalur kereta api melalui pegunungan, itu sangat-sangat mungkin bisa dilakukan. Jadi tinggal kemauan kita saja. Kalau misalnya Jawa sudah beres, Sumatera sudah beres sebagai jalur perekonomian utama, nah tentu jalur-jalur lain di luar itu akan bisa kita tembus dengan baik. Nah, kadang di Jawa saja ini masih jadi bermasalah kan gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Ini menarik sekali. Saya pikir kereta api untuk teknologi tidak ada masalah. Dia akan berkembang terus-menerus. Tinggal bagaimana kearifan kita dalam hal ini adalah pemerintah untuk mendorong supaya teknologi ini bisa berkembang dengan baik. Terutama teman-teman yang belajar perkereta apian di Rusia nih ya, di hampir seluruh perguruan tinggi di Rusia ini bisa kembali dengan ide-ide pembangunan yang baru. Nah, ini yang apa namanya perlu kita pertimbangkan. Saya pikir itu, Mas Rofi. Ya, terima kasih Pak. Terus ada lagi teman saya dari Saint Petersburg menanyakan, apakah di Indonesia sekarang sudah ada universitas yang mempelajari tentang kereta api? Melihat bahwa transportasi kereta api ini sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Ya, kalau jurusan kita belum ada. Jadi Department of Railway Engineering kita belum punya. Ya, lain ketika saya pernah mengunjungi beberapa universitas di Iran, mereka itu punya Master of Railway Engineering. Jadi masternya langsung. Jadi tidak Master of Engineering atau Master of Railway Engineering. Memang dari semester 1 sampai tesis mereka akan berbicara mengenai Railway Engineering. Menurut saya perlu ada dorongan ke sana. Di universitas saya sendiri sampai saat ini di UMY Muhammadiyah Yogyakarta kita belum punya jurusan itu. Kita masih melakukan sub konsentrasi. Ada transportasi, kemudian ada sub konsentrasi berupa railway engineering. Di situ kita berikan mata kuliah seperti DED, bagaimana menyiapkan DED yang baik, bagaimana menciptakan pola operasional yang baik, bagaimana menyiapkan desain stasiun yang baik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkeretaapian. Untuk studi perkeretaapian saya pikir sudah banyak sebetulnya. Salah satunya adalah kita punya saya kelupaan, kita punya akademi baru yang perlu dibangun sekitar 3 tahun ini oleh Kementerian Perhubungan yang namanya API, Akademi Perkeretaapian Indonesia. Hanya sayangnya API ini kuotanya masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas dan dia akademik. Jadi akademik itu kan berarti persentase praktisnya akan lebih besar dibandingkan dia vokasional ya, dibandingkan dengan yang sains. Untuk sainsnya sendiri di universitas secara khusus tidak ada, namun konsentrasi cukup ada. Nah, ini tinggal sebetulnya bagaimana kita di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya ini harus saling berkaitan sehingga mereka bisa sinergi untuk menyatukan pendapat bagaimana menghasilkan SDM mengenai railway engineering yang baik. Saya pikir permasalahan di situ. Ya. Kembali lagi ada pertanyaan dari teman Pak titipan. Ya. Ini agak lucu sih. Bagaimana prospek pekerjaan kami nanti di sana? Toh sekarang pembangunan di Indonesia itu kereta api di Indonesia lambat, karena pemerintah masih lebih memilih membangun jalan tol dibandingkan jalur kereta api. Gitu. Ya. Bagaimana prospek kerja kami? Apakah kami harus ada harapan buat kerja di Indonesia gitu? Terima kasih. Ya, ini buka-bukaan aja ya. Sangat banyak harapan ya, sangat banyak sekali harapan. Saya juga diminta untuk pernah diminta untuk sebagai istilahnya apa ya, bukan pengawas ya, namun sebagai seseorang diminta pertimbangan terhadap hasil-hasil konsultan. Menurut saya sampai saat ini orang yang memiliki keahlian yang pure, yang betul-betul di bidang perkeretaapian di Indonesia itu belum ada. Ya, boleh dikatakan, saya katakan belum ada ya. Belum ada itu betul-betul yang memiliki tracking pendidikan yang betul-betul sampai ke perkeretaapian. Kalau transportasi banyak. Background saya transportasi, bukan perkeretaapian. Namun kemudian riset saya, studi saya lebih banyak kepada perkeretaapian. Yang pure perkeretaapian tidak ada. Nah, sehingga banyak sekali tenaga ahli yang diperlukan mengenai perkeretaapian akhirnya mengambil teman-teman yang memang background-nya adalah jalan raya. Nah,
apa yang kemudian menjadi berbeda adalah intuisi dalam menyelesaikan masalah. Kalau teman-teman perkeretaapian, dia memiliki satu pemahaman yang sangat baik sekali bagaimana infrastruktur ataupun struktur kereta api itu harus dibangun. Nah, teman-teman yang di bidang transportasi yang kurang mendalami ini kadang hanya sekedar, oh ini kan desainnya sama seperti desain jalan raya, geometriknya kan gitu saja. Jadi penyelesaiannya sangat praktis sekali. Saya pikir SDM perkeretaapian masih diharapkan, ya, masih diharapkan. Bahkan kalau kita mau jujur, coba kita buka-bukaan lah ya. Apakah PT Kereta Api di Indonesia mereka punya ekspor dalam bidang betul-betul pure perkeretaapian? Kebanyakan adalah orang yang bekerja lama di bidang perkeretaapian yang jadi ekspor. Sehingga analisisnya adalah bukan scientific base, namun experimental base atau experiences base. Sehingga berbekal pengalaman. Nah, pengalaman itu memang sangat bermanfaat sejauh permasalahan yang dihadapi adalah berulang yang sama. Nah, sekarang kenyataannya kan nggak begitu. Begitu permasalahan menjadi semakin rumit, menjadi semakin berat, tentu tidak bisa hanya berdasarkan pengalaman. Ada scientific base yang harus dibangun. Nah, ini tidak bisa dilakukan kalau memang orang tidak mengenal atau mengerti betul mengenai filosofi mengenai jalan rel atau struktur jalan rel itu sendiri. Saya pikir peluangnya terbuka lebar. Tinggal nanti bagaimana untuk saat ini memang terkesan bahwa kita seperti membuka sendiri. Kenapa? Karena kita harus memberikan atau merubah paradigma mengenai bahwa kereta api satu permasalahan rumit yang memang harus diselesaikan oleh expert yang memang membidangi dalam bidang itu. Saya pikir itu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, Pak. Itu good news buat kita semua ya. Jadi terus ada nih langsung Madan dari teman kita di Moskow nih mau nanyakan, mungkin dari Madan langsung. Langsung aja, Bi. Langsung aja. Iya, Madan. Iya. Jadi pertanyaan saya ini agak simpel sih, Pak. Kenapa sih perkembangan perkeretaapian di Indonesia itu sangat lambat dibandingkan dengan perkeretaapian yang ada di negara Asia lainnya? Kan kita tahu sendiri bahwa perkeretaapian di Indonesia itu adalah yang kedua di Asia setelah India gitu. Iya. Kenapa kok bisa lambat? Apakah emang prospek di perkeretaapian sendiri itu dulu tidak dianggap penting atau gimana, Pak? Ya. Terima kasih Pak Sumadan ya. Yang pertama yang saya lihat adalah sebetulnya kita berangkat dari sebuah sejarah yang sangat bagus sekali, bahwa Belanda ketika datang ke kita, salah satu yang dibangun oleh mereka yang menjadi terpenting adalah bukan jalan sebetulnya, namun kereta api. Link kereta api lama itu kan kalau kita telusuri cukup luar biasa ya. Mereka sudah mengetahui hal ini, sehingga baik Inggris maupun Belanda ketika membangun pertama kali pada daerah kolonialnya bukan jalan, namun kereta api. Nah, kenapa kemudian ini bergerak lambat, kalah dengan transportasi darat, dalam hal ini boleh saya katakan kendaraan atau mobil? Karena menurut saya yang pertama yang mungkin dilihat adalah kalau mobil itu kan industrinya cukup beragam ya. Artinya industrinya ini berkembang sangat cepat dibandingkan kereta api, dan pemain-pemainnya juga sangat beragam. Saya melihat kepada keberpihakan ekonomi berbanding dengan kenapa ini tidak berkembang dari sisi teknologi. Ketika keberpihakan ekonomi ini dalam hal ini di Indonesia kasusnya itu didominasi oleh industri-industri kendaraan. Dalam hal ini saya boleh katakan langsung saja ada industri kendaraan dari Jepang misalnya. Ini sangat kuat sekali mencengkeram. Yang kemudian menurut saya mereka berusaha untuk menghambat. Nah, kalau kita bayangkan, kalau dari dulu, tram itu tetap ada di Jakarta, tram itu tetap ada di Solo, ataupun di Surabaya, tetap mereka memiliki angkutan kota berupa tram, mungkin angkutan kendaraan pribadi dari awal tidak akan begitu banyak. Karena orang sudah terbiasa secara budaya, oh enak ya menggunakan angkutan umum gitu. Tapi di sini kan tidak. Ada satu desain menurut saya, di awal ya, sehingga ini akan menghambat. Contoh yang sederhana yang kadang kita geli adalah kenapa dari Jakarta sampai ke Cengkareng itu baru sekarang dimulai pembangunan kereta api.
Padahal kita tahu namanya Jakarta ke Cengkareng itu mesti kos transportasinya luar biasa. Satu, kalau kita bicara mengenai ongkos, berarti di sana naik taksi dari Jakarta Pusat ke Cengkareng itu sudah 120.000 atau 100 sampai 120.000 itu dari sisi taksi. Belum macetnya, belum waktunya, belum kalau banjir, belum kalau sekarang kita keluar dari Jakarta Pusat jam 4 sore, dapat pesawat jam 7 sudah mustahil. Artinya apa? Ini permasalahan sudah sangat kompleks sekali. Tapi kenapa sampai sekarang jalur kereta api pun, ya kan, jalur kereta api pun tidak ada. Nah, itu kan jadi geli. Ada apa ini? Kalau mau pun sebetulnya selesai kan? Kalau mau pun selesai. Bikin. Oh, tanah nggak bisa beli karena mahal, dibuat elevated. Tapi kenapa tidak? Jadi menurut saya ini keberpihakan ekonomi saja. Bahwa memang ada desain-desain tertentu, saya tidak bisa mengatakan siapa ya, karena tidak punya datanya. Tapi feeling saya ada desain-desain tertentu dari keberpihakan ekonomi yang kemudian menghambat. Supaya apa? Supaya yang lain bisa tetap hidup. Ya, atau industri kendaraan ataupun yang menggunakan kendaraan itu dalam hal ini adalah pengelolaan untuk kegiatan transportasi ini bisa hidup. Saya pikir itu problemnya. Itu yang kemudian secara masif berkembang sehingga sampai sekarang kereta api bukan primadona, teknologi juga tidak maju di Indonesia maksud saya, dan kita ketinggalan jauh dengan negara-negara kita yang lain. Ya, saya pikir problematik utamanya di situ. Nah, kalau ini sudah seperti ini sudah terpecahkan, nah ini tinggal kita lari sebetulnya. Tapi selagi ini belum terpecahkan, ini masih menjadi problematik fundamen di kita. Kenapa tadi perkembangan kereta api menjadi sangat lambat? Saya pikir itu Pak Semadan. Ini feeling saya ya, pendapat saya. Terus ada pertanyaan lagi Pak, ini dari teman di Moskow. Mungkin beberapa sudah terjawab dari pertanyaan ini. Mungkin Bapak bisa lebih rinci memberikan beberapa contoh lain, fenomena geografis seperti apa yang dapat dikondisikan sebagai pemicu permasalahan dalam pembangunan infrastruktur ini, dan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Misalnya pengaruhnya seperti penentuan lebar rel kereta, jenis kereta, atau maksimal beban yang dapat diangkut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kondisi geografis sih sangat bermacam ya. Jadi misalnya kalau kita melihat di Jawa saja, Jawa ini boleh dikatakan terbelah dua segmen yang jelas. Kalau di Jawa Barat di bagian selatan atau Jawa Tengah bagian selatan, Jogja juga boleh dikatakan demikian, sampai ke Jawa Timur bagian selatan itu adalah daerah pegunungan. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai bagaimana lintas kereta api pada jalur pegunungan, ini satu kalau kita ingin mempertahankan elevasi, ini jadi bermasalah. Kenapa bermasalah? Satu, kalau tidak motong gunung atau bukit begitu ya, adalah melubangi bukit, bikin terowongan, atau kalau tidak, dia akan menggeser pada jalur-jalur yang mungkin sifatnya agak lebih kepada lembah, namun di situ timbunannya akan menjadi sangat tinggi sekali. Nah, artinya di sini geografis ini akan menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur. Penghambatnya adalah pada pilihan, ada choice. Nah, ketika kita milih untuk membelah gunung, tentu di situ akan ada impact lingkungan yang perlu kita perhitungkan. Jika tidak, maka cost-nya juga akan menjadi lebih mahal. Saya pikir itu yang kemudian menghambat perkembangan. Kemudian teknologi terowongan. Boleh jujur dikatakan bahwa kita belum pernah atau boleh dikatakan sangat minim sekali membangun terowongan, terutama kereta api. Kenapa? Karena terowongan-terowongan di kita adalah sebagian besar tinggalan dari Belanda. Nah, sehingga ketika ada jalur-jalur kereta api baru yang berkaitan dengan pembangunan terowongan, nah kita agak lebih gagap nih teknologinya, ya kurang percaya diri lah, boleh saya katakan begitu ya. Sebenarnya ahlinya banyak, cuma tidak percaya diri saja. Nah ini yang kemudian membuat perkembangan itu menjadi lambat ya. Di sisi lain itu berkaitan dengan geografis daerah perbukitan. Pada daerah yang pantai misalnya, daerah pantai sebagian besar di Indonesia adalah daerah tumpukan deposit aluvium. Deposit aluvium bisa pasir, bisa campuran pasir dengan lempung dan lain sebagainya. Ini sangat tebal sekali, bisa mencapai kedalaman, kalau di daerah di Jogja ini deposit pasir itu bisa kedalaman 100 meter
lebih di bawah permukaan tanah. Nah, kalau kita bicara mengenai deposit, maka kita bisa gambarkan deposit ini seperti sedimentasi, layer by layering pembentukannya. Nah, salah satu kelemahan daerah yang memiliki layering yang cukup tebal adalah apabila dia dilewati oleh jalur sesar ataupun jalur gempa pada daerah tersebut, maka dia akan terjadi amplifikasi. Jadi amplifikasi itu penguatan. Jadi getarannya harusnya, katakanlah, saya boleh menganalogikan skalanya 5, begitu lewat daerah sedimentasi atau deposit yang tebal ini, kemudian skalanya bisa berubah atau bertambah menjadi 6 atau bisa bertambah menjadi 7. Nah, kenapa demikian? Karena dia memang sifat sedimen deposit seperti itu, bahwa akan terjadi amplifikasi yang disebabkan oleh pantulan-pantulan akibat pergerakan gelombang tersebut. Nah, ini juga permasalahan yang terjadi dari geografis, sehingga memang kajian yang sangat lengkap sekali berkaitan dengan kondisi geografis, kondisi geologi, baik itu tersingkap maupun yang tidak tersingkap, ini memang harus dijalankan dengan baik. Nah, problematik ke kita adalah dokumen-dokumen seperti ini bukan menjadi prasyarat utama di dalam detail engineering desain kita. Karena mereka menganggap bahwa, oh, jalan kereta api kan dibangun di permukaan. Ngapain ngurusin tanah sampai 8 meter ke bawah? Mereka cukup melakukan investigasi tanah sampai kedalaman 2 meter saja. Tapi mereka nggak ngerti di bawahnya ada deposit yang sangat dalam. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan di kita. Saya pikir problematik kita di situ ya. Jadi informasi ini tidak tergali dengan baik dan maksimal, sehingga tadi dokumen yang diharapkan dalam perencanaan yang harusnya bagus, kemudian tidak sempurna karena mengabaikan banyak aspek-aspek geografis dan kegeologian di kita. Memang semakin kita melakukan investigasi, semakin mendetail dan mendalam, cost-nya menjadi semakin mahal. Itu konsekuensi logis. Namun ini kan investasi, sehingga akan mahal di depan. Kemudian kita akan mendesain dengan baik, dengan tepat, treatment yang bagus, maka jalan tersebut akan memberikan kinerja transportasi yang lebih lama dibandingkan apabila kita mengabaikannya. Saya pikir itu. Oke, terima kasih banyak Pak sejauh ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga, mengingat di sana sudah larut malam. Pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Seberapa penting Pak menurut Bapak risk management itu terhadap pembangunan infrastruktur kereta api di Indonesia? Mengingat kita, menurut saya pribadi, sebetulnya kalau kita baik dalam mengelola transportasi kereta api ini, maka dampak bencananya itu lebih kecil dibandingkan dengan transportasi lain. Namun kenyataannya di lapangan berbeda. Terima kasih. Baik. Risk management atau manajemen risiko ini memang baru kita coba untuk kampanyekan dari waktu ke waktu. Sebentar lagi saya juga akan menulis buku mengenai risk management di perkereta-apian. Ini menjadi penting kenapa? Pertama, kita kan daerahnya sudah daerah bencana. Jadi otomatis kita tidak perlu mengundang pun bencana akan muncul. Ya, itu harus kita sadari bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berada pada wilayah yang tadi kondisi geologi dan geografi yang bermacam-macam atau beragam. Ini juga menyebabkan, sudah saya jelaskan sebelumnya, dampak teknis yang harus kita pertimbangkan. Kemudian kita adalah daerah kepulauan dan lain sebagainya yang memang sangat berisiko sekali apabila kita berkaitan dengan pengelolaan. Nah, begitu tahu potensi seperti itu, memang seharusnya dalam membangun infrastruktur kita harus mempertimbangkan ketika infrastruktur dibangun apa dampak yang atau risiko yang akan terjadi. Ya, risiko ini bisa kita hitung di awal. Misalnya kalau kita bangun pada daerah yang memang itu dilalui jalur itu harus melalui daerah yang memang rawan gempa. Apakah kemudian kita tinggal memilih kalau tahu seperti itu kita tetap lewat dengan mengetahui risikonya atau kita menggunakan jalur yang lain. Nah, kalau jalur yang lain mungkin akan lebih mahal karena pembebasan tanah, akan melalui daerah-daerah yang memang harus membuka lahan dan seterusnya. Oke, katakan pilihannya kita melewati daerah yang
yang memiliki potensi gempa yang cukup tinggi. Nah, disitulah kemudian kita melakukan analisis risiko. Kita akan melihat catatan-catatan dulu, historical gempa pada daerah tersebut, apa impact-nya, apa dampaknya, di tempat-tempat mana yang akan ada pergeseran-pergeseran akibat sesar, akibat keretakan dan lain sebagainya. Nah, di situ yang kemudian kita pelajari apa teknologi apa yang harus kita terapkan di sana. Sehingga dalam berbicara mengenai manajemen risiko, kita akan berbicara mengenai satu, preparedness. Preparedness itu kalau bahasa kerennya adalah sedia payung sebelum hujan. Itu aja konsepnya. Jadi kalau jadi gempa, ya udah, memang potensi gempa di situ. Cuma kita preparedness. Sehingga kita bisa memperhitungkan, oh kalau gempa skalanya 6 bagaimana, 7 bagaimana, 8 bagaimana, 9 bagaimana pengaruhnya Pak, itu sudah kita perhitungkan di depan. Sehingga kalau jalan rusak, silahkan rusak. Memang harus rusak kan gitu. Cuma kita di situ mengetahui ketika rusak, tidak langsung hancur. Ketika rusak, kereta bisa berjalan dengan baik atau bisa melakukan tindakan darurat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, manajemen risiko dia berkaitan dengan tanggap darurat bencana. Bagaimana kita menyiapkan apabila ketika memang terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana SOP-nya? Siapa orangnya? Siapa yang akan melakukan evakuasi? Siapa yang akan melakukan bantuan pertama kali ke sana? Yang ketiga, kita bicara mengenai pasca atau pemulihan. Pemulihan berarti ketika terjadi bencana, oke, rusak silakan. Memang infrastruktur itu harus rusak ketika terjadi bencana. Namun rusaknya tersebut kita minimalisasi sehingga tidak terjadi atau tidak mengakibatkan kerusakan sifatnya major atau destruktifnya tidak total. Kalau kita bicara mengenai bangunan tuh logikanya adalah bangunan akan boleh dikatakan tidak ada bangunan di kita yang memang akan 100% akan tahan terhadap bencana, gempa misalnya, enggak. Pasti tidak ada kerusakan. Namun kerusakannya kan sudah diprediksi. Kalau skala 6 Richter apa kira-kira rusaknya, 7 apa 8 apa 9 apa 10 apa kira-kira begitulah. Nah, ketika terjadi pun harus hancur, kan tidak langsung hancur. Namun ada fase hancurnya dulu sehingga ada memang evacuate time orang di bangunan tersebut untuk lari. Sama juga infrastruktur kereta api ketika harus rusak, masih ada evacuate time untuk kereta itu berhenti. Kemudian pintu gerbong akan membuka penumpang dan penumpang itu akan keluar dari sana. Nah, ini yang sebetulnya dikatakan risk di situ, mengelola risk. Oke, itu berkaitan dengan risk. Terakhir dari tahap risk management adalah mitigasi dan langkah-langkah kemudian mencegah, preventif. Jadi dia semacam cycle, kembali lagi ke awal. Sehingga oke, terjadi bencana, next bagaimana? Ada nggak cara penanganan sehingga tidak boleh bencana itu mengakibatkan kerusakan yang sama di kemudian hari. Kan sama aja bohong ya, boleh dikatakan ada risk, tapi begitu rusak ya itu saja rusaknya, berarti itu nggak ada pengelolaan risiko, tapi kayak gitu. Jadi saya katakan risk sangat penting sekali dilakukan. Nah, ini yang sebetulnya kita lakukan. Berkaitan dengan risk dan keselamatan, apakah ada kaitannya? Sangat ada kaitannya. Keselamatan perjalanan kereta api bukan berarti setelah terjadi kecelakaan. Keselamatan kita berbicara mengenai bagaimana kita melakukan tindakan preventif mencegah kecelakaan itu terjadi. Saya pikir konsep seperti itu harus perlu kita kembangkan supaya kesiapsiagaan kita infrastruktur menjadi betul-betul baik. Saya pikir itu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sejauh ini banyak banget ilmu yang kita dapat dari Bapak sendiri. Oh iya, buku-buku Bapak bisa kita dapatkan di mana ya? Buku untuk sementara memang belum beredar luas karena saya masih mencetak sendiri ya untuk universitas, mahasiswa saya dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan jika memang tertarik nanti bisa email-emailan lah ya, diskusi di mana saya harus mengirim dan lain sebagainya, atau mungkin pas ada teman yang kembali ke Indonesia nanti bisa saya kirimkan dan dibawa ke sana untuk didiskusikan. Oh ya, mungkin saya juga ada rencana bulan Juli ke Indonesia liburan musim panas. Yep. Terus mungkin terakhir nih Pak, pesan buat kami nih yang sedang belajar mendalami kereta api di Rusia ini. Bagaimana pesan-pesan Bapak buat kami khusus? Oke. Baik, saya pernah ke Rusia tahun 2014 jika saya tidak lupa. Sangat berkesan sekali saya ke Rusia, ke Moskow pada saat itu.
memang bukan acara sains ya, saya mengantar mahasiswa untuk ke Elbrus pada saat itu, ke Gunung Elbrus. Menjadi sangat menarik sekali ketika di Rusia. Yang satu, Rusia tuh menurut saya sangat percaya diri ketika dia membangun sebuah teknologinya. Jadi dia bolehlah mengatakan teknologinya mungkin tidak secantik Jepang yang penuh dengan make up gitu ya. Kalau bikin mobil itu kan bagus itu ya. Eropa bagus itu, Amerika dan sebagainya. Mungkin teknologinya sederhana. Kalau saya lihat pesawat-pesawatnya juga kalau dibandingkan Boeing dan lain sebagainya kalah bagus ya. Tapi menurut saya dari sisi teknologi mereka fundamental konsepnya cukup matang. Bahkan saya diajak dulu saya lupa oleh Mas siapa tuh yang PPI juga ke Museum Antariksa atau Dirgantara ya. Saya lupa juga daerahnya di situ, melihat bagaimana perkembangan mereka membangun teknologi luar angkasa. Ini berarti mereka kuat dalam bidang fundamental, riset fundamental dan riset terapan. Di kita ini masih gamang nih, yang fundamental kemana, yang terapan kemana, kadang nggak nyambung. Jadi orang bikin ada orang yang bikin fundamental terus nggak diterapkan, ada orang yang bikin riset terapan nggak tahu fundamennya dari mana. Nah, menurut saya teman-teman silahkan belajar semaksimal mungkin dengan kondisi potensi Rusia yang demikian. Coba gali fundament-fundament sains sebanyak mungkin, riset terapan selebar mungkin spektrumnya, bawa ke Indonesia, tularkan di kita. Bahkan saya pun siap untuk belajar dari pengalaman teman-teman di Rusia. Kalau belajar kan tidak mengingat umur, mengingat apa-apa status ya. Jadi ini ilmu sains, teman-teman yang saya pasti akan mendapatkan ilmu baru. Ada banyak hal yang saya tidak tahu di sana yang teman-teman pelajari di Rusia. Nah, disinilah kita ketemu, sharing, nanti kita diskusi bersama. Mari kita gunakan potensi keilmuan yang kita miliki dari manapun itu asalnya. Nanti akan muaranya adalah satu dan kita menghasilkan produk satu, yaitu membantu pemerintah dan bangsa kita untuk melahirkan sebuah infrastruktur yang baik, yang berkelanjutan, yang aman, nyaman, dan memang ini yang kita harapkan semakin menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang betul-betul bisa diperhitungkan, terutama dalam bidang transportasi. Selamat belajar. Kalau prinsip saya adalah belajar adalah satu perjalanan seumur hidup begitu ya. Jadi tidak akan pernah berhenti belajar sampai kapanpun juga. Terima kasih juga Mas Ramadan ya, tadi saya salah menyebutnya ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin kita juga bukan pertemuan terakhir. Nanti kita juga masih butuh Bapak buat membangun sama-sama sistem transportasi kereta api di Indonesia khususnya. Jadi terima kasih buat Bapak yang telah berkenan untuk sharing informasi, mengasih ilmu kita buat yang memang masih butuh banyak buat belajar ini. Karena kita juga masih baru paling tinggi kita baru semester 4 Pak, mungkin masih 3 tahun lagi buat bisa lulus dan mengabdi buat Indonesia insya Allah. Mohon doanya Pak ya. Insya Allah sukses semuanya di sana. Supportnya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah.